Ya, setelah tadi saya bahas masalah prediksi skor dari Indonesia dan Thailand di leg pertama, berdasarkan dari data, di sini saya hanya ingin mereview aja, karena kalau mereview itu saya bebas untuk berpendapat, nggak sesuai dari data pun nggak masalah. Jadi saya ingin mereview karena saya sudah menonton pertandingannya Indonesia kemarin lawan Singapura di leg kedua, lalu di leg pertama juga saya nonton Indonesia, lalu lawan Malaysia juga saya nonton. Dah sisanya saya belum nonton Indonesia. Dan Thailand saya baru nonton kemarin lawan Vietnam di leg kedua. Jadi saya hanya ingin mereview aja baik Indonesia dan Thailand bagaimana. Kedua tim ini ada persamaan, yaitu apa? Yaitu Indonesia dan Thailand sama-sama bermain terbuka. Apa sih artinya bermain terbuka? Kalau menurut saya bermain terbuka itu sama-sama bermain um, lebih banyak melewat sayap dan lebih banyak mengandalkan kecepatan itu dari pemain sayap ya. Nah ini yang saya maksudkan bahwa Indonesia pun juga sama sering melakukan bukan sering lagi selalu mengandalkan pemain sayap dan Thailand juga selalu mengandalkan pemain sayap. Tapi kembali lagi yang kita soroti bahwa Indonesia ini kan ditakutkan untuk masalah counter attack. Kita sebagai timnas Indonesia di counter attack gitu, terutama untuk Thailand yang memiliki kecepatan yang cukup luar biasa. Dan di sini menurut saya memang Indonesia sejauh ini kita lihat setiap lawan Singapura lah contohnya. Lawan Singapura di leg pertama dan leg pertama itu berapa kali Singapura ingin melakukan serangan balik selalu bisa diantisipasi oleh Indonesia. Itu nilai plusnya menurut saya. Jadi memang yang banyak ditakutkan untuk kita adalah lini belakangnya dan dari data tadi yang saya sudah bahas di video prediksi skor tadi itu memang benar ya Indonesia di lini belakangnya yang selalu bermasalah. Tapi kembali lagi kita melihat di leg pertama dan leg kedua lawan Singapura, Indonesia ini sudah bagus sebenarnya di lini belakangnya. Ya, maksudnya untuk masalah counter attack-nya ya. Walaupun lawan Singapura kemasukan 2, tapi kembali lagi itu gol lewat free kick dan yang kedua ya bola liar di depan gawang Indonesia itu bisa terjadi semua, bukan murni yang benar-benar dari set play. Dua gol yang dicetak oleh Singapura ke gawang Indonesia itu semuanya melalui bola mati boleh dibilang, bukan melalui set play. Maka dari itu saya bilang di lini belakang Indonesia itu sebenarnya sudah bagus. Karena apa? Karena walaupun kemarin kemasukan 2, Singapura semuanya lewat bola mati. Dan kelemahan dari Indonesia ya tentu saja melihat masalah bola mati. Intinya seperti itu. Jadi kelebihannya untuk Indonesia masalah counter attack di lini belakangnya ya, jika kita di counter attack oleh musuh itu sudah bisa diantisipasi, sudah aman, intinya seperti itu. Tapi kembali lagi, karena kita melihat kemarin Singapura mencetak 2 golnya lewat bola mati, ya Indonesia kembali lagi ini ada kelemahan yaitu melalui bola mati. Jadi ini harus evaluasi kembali lagi oleh Sintayong bagaimana untuk di lini belakangnya karena bola mati selalu banyak memberikan Indonesia banyak kemasukan gol melalui bola-bola mati dari musuh. Itu yang menurut saya PR yang harus bisa diperbaiki oleh Sintayong. Dan bagaimana untuk masalah Rido dengan Elkan Bagot dan juga ada Iqbal Nevo ya. Kalau Farudin Arianto kan selalu menjadi starter ya. Kita berbicara teman duetnya Farudin Arianto ini bagaimana. Kalau jujur kalau menurut saya melawan Thailand yang lebih banyak bermain adu kecepatan, Rido yang lebih cocok bermain bersama dengan Farudin di lini belakang. Karena Rido saya selalu melihat dia memiliki marking, tackling dan juga kecepatan yang bagus untuk seorang defender tengah, back tengah itu sangat bagus untuk Rido. Jadi menurut saya tetap pemain yang paling cocok untuk diduetkan dengan Farudin Arianto adalah Rido karena Rido lebih mempunyai kecepatan dan lebih bagus dalam sektor marking dan penguasaan bola di lini belakang Rido lebih bagus. Dan untuk masalah kenapa Indonesia di sini kalau boleh dibilang lawan Thailand lebih diunggulkan seperti itu ketimbang Indonesia. Sebenarnya boleh dibilang kedua negara ini tuh 50-50 lah boleh dibilang. Secara kekuatan kita lihat juga tadi datanya kalian harus nonton dulu itu sebenarnya seimbang. Tidak ada yang dilebihkan baik Thailand atau Indonesia, tapi sama-sama seimbang. Kenapa saya bisa bilang seimbang? Ya karena kalian bisa lihat pemain yang paling banyak berkontribusi itu juga sama-sama seimbang. Tapi kenapa Thailand lebih diunggulkan ketimbang Indonesia? Yaitu karena di lini belakangnya yang Indonesia selalu kebobolan. Nah, ini yang menurut saya PR juga bahwa Indonesia itu banyak melakukan kesalahan sendiri yang berujung
kebobolan. Menurut saya seperti itu. Apa tuh artinya? Jadi setiap Indonesia bermain long ball itu justru malah sering membahayakan gawang sendiri dengan cara counter attack dari musuh. Ini yang saya lihat beberapa kali ketika saya beberapa kali melihat Rahmat Irianto melakukan long ball tapi nggak sampai ke pemain Indonesia, justru kena ke pemain lawan. Nah, disitulah counter attack yang selalu dimanfaatkan oleh musuh ke pertahanan kita. Karena dengan kesalahan passing long ball ini kan artinya pemain Indonesia sudah dalam tahap maju ke bagian pertahanan musuh ya. Tapi bola long ball ini nggak sampai ke pemain dari Indonesia. Maka dari itu dengan posisi Indonesia yang sudah pemain-pemainnya sudah melakukan maju gitu ya, melakukan penyerangan, justru harus kembali lagi dengan cepat yang dilakukan oleh musuh. Jika musuh akhirnya yang terkena bola. Jadi maka dari itu saya katakan Indonesia sering melakukan kesalahan sendiri karena long ball itulah. Maka dari itu semoga di pertandingan besok lawan Thailand tidak banyak melakukan long ball. Karena apa? Karena sekalinya long ball itu nggak berhasil didapatkan oleh pemain Indonesia atau sampai ke kaki pemain Indonesia, maka akibatnya akan fatal, yaitu counter attack yang cukup berbahaya. Terutama untuk Thailand yang kemarin saya juga melihat lawan Vietnam berapa kali bermain lebih bertahan, tapi ketika counter attack dia meninggalkan Terasil Dangda atau 3 pemain di depan yang lebih banyak bermain secara counter attack. Maka dari itu semoga Indonesia di lawan Thailand besok tidak banyak melakukan long ball yang malah justru berbahaya untuk pertahanannya sendiri atau counter attack dari musuh. Jadi sebenarnya untuk masalah penyerangan Indonesia itu aja sih yang menurut saya harus saya sampaikan kepada kalian. Pendapat saya bahwa kalau kita ngomongin secara keseluruhan, secara sistem, secara strategi, itu sudah bagus. Tapi kembali lagi, terkadang memang ada pemain dari Indonesia yang keluar dari instruksi Sintayong. Maka dari itu kalian juga kalau mengamati, Sintayong sering memberikan arahan kepada pemain-pemain di dalam lapangan bahwa jangan bermain tinggi, tapi bola bawah. Nah itu yang memang Sintayong jelas tidak menginginkan bola-bola tinggi atau long ball. Tapi pemain Indonesia yang sering melakukan long ball di luar dari instruksi Sintayong. Maka dari itu untuk timnas Indonesia, pemain-pemain dari Indonesia harus kembali lagi mendengarkan instruksi dari pelatih. Jangan melakukan banyak, boleh juga improvisasi, boleh ya. Improvisasi itu jelas harus dilakukan. Tapi kembali lagi jangan keluar terlalu sering dari instruksi yang memang sepenuhnya diberikan kepada pelatih ke pemain-pemain Indonesia. Jadi itu aja menurut saya review untuk Indonesia dan Thailand, walaupun memang besok Indonesia sebagai tuan rumah, tapi karena bermain netral di Singapura ya menurut saya tidak terlalu banyak berpengaruh. Dari segi mental Indonesia sudah bagus, dari segi permainan Indonesia sudah bagus, tapi kelemahannya menurut saya yaitu bermain terkadang kurang sabar yang dilakukan dengan bermain long ball. Itu saja menurut saya yang sering terjadi counter attack dari musuh. Menurut saya itu yang harus diperbaiki. Dan juga yang keempat, untuk pemain dari Indonesia di lini belakang jangan sering melakukan pelanggaran yang menciptakan bola-bola mati yang dekat ke gawang Indonesia. Karena beberapa kali Indonesia kelemahannya adalah di masalah bola mati dari musuh, baik corner, baik tendangan bebas. Dah itu saja. Jadi PR yang menurut saya untuk Indonesia ya masalah long ball dan juga pelanggaran yang jangan sering dilakukan di dekat-dekat area kotak penalti jika nggak terlalu terpaksa ya. Itu aja. Jadi itu yang saya bisa berikan kepada kalian. Kita optimis Indonesia akan menang lawan Thailand. Kita harus berdoa agar Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Karena ini sudah di partai final, jadi bagaimanapun juga kita mensupport agar Indonesia bisa membawa pulang Piala AFF. Tapi intinya sampai partai final saja saya sudah bangga untuk timnas Indonesia. Apalagi jika memang menjuarai Piala AFF, otomatis lebih bangga lagi. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton untuk review ini. Jangan lupa kalian juga nonton video saya yang untuk prediksi skor Indonesia dengan Thailand, karena di situ berbicara tentang data. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri bagaimana kesimpulan kalian Indonesia melawan Thailand. Itu aja, thank you yang sudah nonton. Nanti coba saya membuat reviewnya pertandingan di leg pertama besok Indonesia dengan Thailand, agar bisa menjadi pendapat kembali dan evaluasi untuk Indonesia. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya. See you.